Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hasil yang bagus pastinya kalau dari sisi hasil, karena 3 poin hari ini didapat oleh Manchester United, menang 3-2 menghadapi Tottenham Hotspur. Gua ini mau ngobrol soal masalah review pertandingan ya. Seperti biasa dimulai dari formasi Manchester United. Kalau gue lihat formasi hari ini ofensif sekali sebenarnya ya, karena dua wingback ini merupakan dua wingback dengan karakter menyerang, Diogo Dalot dan juga Alex Telles. Sempat ada kabar kalau David De Gea ini absen ya, sebelum pertandingan, beberapa jam sebelum pertandingan, tapi ternyata David De Gea tetap bermain. Sempat dikabarkan karena COVID, sempat dikabarkan karena sakit. Tapi ternyata David De Gea bisa bermain dari awal. Justru Bruno Fernandes yang kali ini absen, dan posisinya ini diambil oleh Paul Pogba. Matic berduet dengan Fred di pivot ya. Dan menurut gue nih ya 4-2-3-1 pastinya. Ya jujur di awal sih gue berpikir, wah mampukah lini tengah Manchester United ini mengimbangi kecepatan terutama dari pasukan Antonio Conte, utamanya lini serangnya ya. Ini kalau gue melihat seorang namanya Matic. Dan sesuai prediksi gue juga kalau Marcus Rashford ini main dari menit pertama, artinya dari starting line up. Cristiano Ronaldo sudah kembali bermain sebagai ujung tombak. 10 menit awal Manchester United langsung ambil inisiatif dan ambil possession ya, controlling the game, walau masih kesulitan masuk ke sepertiga akhir dari pertahanan Tottenham Hotspur. Kualitas akurasi umpan bagus, walau menurut gue agak kurang melakukan penetrasi, karena sepertinya nampak lebih sabar bermain di lini depan. Serangan balik dari Tottenham Hotspur juga berbahaya dengan mengandalkan kecepatan dan pergerakan dari Heung-min Son. Di menit ke-12 ada umpan flick dari Fred di lini tengah ya, kepada Cristiano Ronaldo, yang dari luar kotak penalti menghujamkan bola keras terarah ke sebelah kanan gawang Hugo Lloris. Masuk 1-0 untuk Manchester United. Gol ini menurut gue sepertinya seolah membungkam kritikan dari penampilan Cristiano Ronaldo di beberapa pertandingan terakhir. Di atas menit ke-15 kalau gue lihat possession ini silih berganti dari Manchester United ke Spurs dan juga sebaliknya. Lini belakang Manchester United cukup solid dan disiplin, walau serangan tanpa bola dari Tottenham Hotspur sore ini juga tetap berbahaya. Cristiano Ronaldo sendiri kalau gue lihat di babak pertama ya, ini sangat cair pergerakannya, tidak statis di depan, sering turun ke tengah untuk jemput bola ataupun juga ikut melakukan pressing. Jadon Sancho dan Marcus Rashford juga sering bertukar posisi, sayap kanan sayap kiri ya, bertukar. Dan catatan untuk Marcus Rashford, cukup rajin ikut turun membantu pertahanan, walaupun kualitas defensifnya kalau menurut gua ini sangat terbatas. Tapi untungnya beberapa kali ini mampu di backup oleh Alex Telles. Perlahan-lahan Tottenham Hotspur mulai sering pegang possession dengan serangan 1-2 sentuhan yang sering sekali berbahaya untuk menembus sepertiga akhir dari Manchester United dengan mengandalkan kecepatan. Beruntung pemain bertahan Manchester United ini tampil cukup baik dalam membaca bola. Di menit ke-33 dari penetrasi di sisi kiri Manchester United, bola Kulusevski membentur tangan Alex Telles dan wasit memberikan penalti untuk Tottenham Hotspur. Harry Kane yang mengambil 1-1. Di menit ke-38 dari bola build up Nemanja Matic ke Jadon Sancho yang melakukan penetrasi sprint lolos dari jebakan offside atau dari posisi offside, memberikan assist yang cukup manis ke Cristiano Ronaldo. 2-1, ini gol kedua dari Cristiano Ronaldo di match ini, dan menurut gue ini ya, kerjasama ini tidak banyak terlihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana pemain-pemain sayap atau pemain-pemain tengah dari Manchester United ini memberikan support yang tepat, yang pas bagi seorang Cristiano Ronaldo. Dan di pertandingan tadi gue ngeliat dari gol pertama ya, Cristiano Ronaldo maupun juga gol kedua, ini kan ada ini bukan aksi individu dari Cristiano Ronaldo, tapi Cristiano Ronaldo diberikan servis, diberikan umpan untuk menyelesaikannya. Umpan flick dari Fred maupun juga crossing manis, assist manis dari Jadon Sancho. Posisi di babak pertama terlihat lini tengah Manchester United sebenarnya lebih banyak berkonsentrasi ke pertahanan ya. Ini bisa dilihat
Catatan gue juga Marcus Rashford babak pertama ini jarang sekali kelihatan, hampir nggak ada impactnya berbanding terbalik dengan Jadon Sancho yang tampil lebih tajam. Menurut gue di babak pertama Tottenham Hotspur sebenarnya tampil lebih bagus, lebih baik ya. Mereka bermain lebih cepat, lebih agresif, determinasi juga lebih baik, possession juga lebih unggul. Hanya saja Manchester United bisa bermain lebih clinical. Dan kalau dilihat dari statistik di babak pertama, ball possession dikuasai oleh Tottenham Hotspur, total shots juga dikuasai oleh Tottenham Hotspur. Memasuki babak kedua, Tottenham Hotspur langsung ambil kendali dan langsung berusaha menekan, bahkan dapat beberapa momentum setengah matang. 5 menit awal konsentrasi lini belakang dari Manchester United ini cukup bagus, tampil disiplin dan juga rapat dengan menempatkan banyak pemain di sepertiga akhir alias lebih banyak bertahan ya. Masuk ke menit ke-60, serangan Spurs semakin bertubi-tubi dengan main sentuhan cepat dan memaksa Manchester United lebih banyak turun dan bertahan dengan sesekali mencari peluang dari serangan balik. Di menit ke-67, Anthony Elanga masuk menggantikan Marcus Rashford. Rashford ya, menurut gue di babak kedua nih tampil lebih mendingan dibanding babak pertama. Walaupun secara overall ya, menurut gue ini belum seperti Marcus Rashford yang gue harapkan. Menerima serangan bertubi-tubi, akhirnya justru sang kapten Harry Maguire yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol bunuh diri, tepatnya di menit ke-72 setelah berusaha untuk memotong crossing dari seorang Reguilon 2-2. Setelah masuk ke menit ke-75, Manchester United mulai berani keluar dan menciptakan beberapa momentum. Salah satunya sepakan dari Cristiano Ronaldo yang masih bisa ditepis oleh Hugo Lloris. Di menit ke-78, justru Ralf Rangnick memasukkan Edinson Cavani menggantikan Nemanja Matic. Ini membuat Paul Pogba lebih turun ke dalam. Nah, di posisi ini ada 4 pemain dari Manchester United yang bermain. Yang keempatnya ini adalah memiliki karakter menyerang, yaitu adalah Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, Anthony Elanga, dan juga Jadon Sancho. Dan pada saat itu gue berpikir ini adalah pastinya bermain lebih menyerang, dan Ralf Rangnick mengambil resiko di sana. Dia tahu bahwa pertandingan harus dimenangkan, kondisi 2-2 ini tidak ideal bagi Manchester United. Dia mengambil resiko di sana dengan menempatkan itu tadi 4 pemain dengan karakter menyerang. Akhirnya dari skema corner di menit ke-81, bola yang diambil Alex Telles ini menemui Ronaldo yang sundulannya menembus gawang kiri dari Hugo Lloris. 3-2. Ini adalah hat-trick pertama musim ini dari Cristiano Ronaldo kalau tidak salah ya, dari gol corner kedua Manchester United musim ini. Nah, dari situ gue berpikir memang dari gol bola mati golnya Cristiano Ronaldo, tapi memang ketika Edinson Cavani ini dimasukkan, Manchester United tampil memang lebih agresif lagi, lebih ofensif lagi, dan ini tentu saja memberikan beberapa momentum. Salah satunya akhirnya mendapatkan corner, dan corner mampu dimaksimalkan oleh Cristiano Ronaldo yang mencetak hat-trick di pertandingan ini. Sangat luar biasa. Setelah gol itu, Ronaldo langsung ditarik diganti oleh Lindelof. United bermain dengan 5 back, konsentrasi lebih ke bertahan karena tampak sekali Ralf Rangnick ingin mengamankan 3 poin, dan ini sudah memasuki nggak sampai 10 menit terakhir ya kan, pertandingan akan selesai. Di menit ke-86 Antonio Conte memasukkan Bergwijn yang di match melawan Leicester ini memberikan kontribusi gol-gol di menit-menit akhir. Jadi Conte ingin Spurs ini tampil lebih menyerang dan berusaha untuk mengulang apa yang dilakukan ketika menghadapi Leicester City. Di menit-menit akhir Manchester United bertahan dengan solid. Akhirnya match selesai 3-2 bagi Manchester United. Pertandingan ini menurut gua dengan amatiran Tottenham Hotspur terlihat lebih dominan, lebih rapi di lini tengah, bahkan lebih menguasai. Hanya saja Manchester United tampil sangat solid di belakang. Lini tengah Manchester United juga sebenarnya kalau menurut gue kalah dari Tottenham Hotspur. Tapi bukan kalah kualitas individu, tapi lebih ke kualitas kolektif, di mana pemain Spurs lebih agresif, lebih cepat, dengan berani bermain umpan-umpan pendek 1-2 sentuhan yang menurut gue cukup menyulitkan utamanya gelandang bertahan Manchester United yang ditempati oleh Fred dan juga bahkan Nemanja Matic, karena kita tahu Nemanja Matic punya
ya dia tidak bisa bermain secara cepat ya kan. Dan ini yang menurut gue membuat lini tengah Manchester United ini keteteran. Hal positif, tapi gue juga melihat ada beberapa hal positif ya dari Manchester United adalah kemauan dari para pemain Manchester United untuk tampil dengan determinasi tinggi, pun juga berusaha tampil mengimbangi kecepatan pemain-pemain Spurs dengan tampil disiplin dan juga semangat. Nah ini ya, semangat ini merupakan faktor positif kalau menurut gue di match ini. Artinya pemain walaupun kalah kualitas katakanlah ya di secara kolektif, tapi mereka tidak menyerah, mereka tetap mau mengejar bola, mereka mau berduel, mereka mau menghadang ya kan. Dan ini menurut gue satu faktor yang positif. Selain itu ada lagi nih satu faktor positif, yaitu adalah bounce back alias bangkit alias kembali. Kenapa? Karena jangan lupa di match sebelumnya Manchester United kalah telak di derby Manchester. Ya derby yang menurut gue sangat prestisius ya. Derby Manchester menghadapi Manchester City di mana kita kalah cukup telak, tapi di pertandingan ini Manchester United mampu nih bangkit dengan mengalahkan Tottenham Hotspur. Bahkan ya Manchester United seperti tidak mereka tetap mencetak gol. Ketika Tottenham Hotspur menyamakan kedudukan, mereka berusaha lagi mencetak gol. Mereka juga berusaha untuk mengamankan keunggulan. Ketika Tottenham Hotspur menyamakan kedudukan, mereka pun juga berani keluar lagi. Artinya ya mereka kalau mungkin bahasa gue pantang menyerah, ngeyel, nggak mau kalah gitu loh. Oke, kita disamakan duluan, kita bikin gol lagi. Kita disamakan dulu kan, kita bikin gol lagi. Spirit, semangat ini, motivasi ini yang menurut gue cukup baik dan semoga bisa konsisten, bisa stabil diperlihatkan di match selanjutnya, yaitu adalah ketika menghadapi Atletico dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena menurut gue reaksi seperti inilah yang dibutuhkan oleh tim saat ini ya. Statistik di babak kedua, ball possession masih dikuasai oleh Tottenham Hotspur. Hanya saja bisa dilihat total shots Manchester United lebih unggul. Tottenham Hotspur walaupun menguasai ball possession, tapi terlihat mereka juga cukup kesulitan untuk bisa masuk ke sepertiga akhir dari Manchester United. Ada beberapa memang kesalahan individu dari para pemainnya, seperti Homingson yang terpleset lah dan lain-lain. Tapi menurut gue tampilan lini belakang Manchester United cukup kokoh. Juga nih ringan amatiran ala gue, termasuk juga penampilan dari Harry Maguire terlepas dari gol bunuh dirinya. Menurut gue tampilannya bersama dengan Rafael Varane ya cukup kokoh. Karena kalau kita lihat lagi 2 gol dari Tottenham Hotspur, 1 dari penalti, yang satunya lagi dari deflected own goal ya kan. Terlebih dari itu kalau gua ngelihat sih terutama di babak kedua ya, David De Gea gua nggak tahu ada nggak dia save penting atau seingat gua di babak kedua sih tidak ada ya. Jadi menurut gua strategi dari Ralf Rangnick tepat, artinya dia tahu Tottenham Hotspur tampil lebih rapi, lebih agresif, determinasi lebih bagus di lini tengah, oleh karena itulah dia lebih menempatkan banyak pemain di belakang utamanya untuk mengamankan keunggulan ketika kedudukan 2-1. Tapi ketika 2-2, Ralf Rangnick bertampil lebih ofensif lagi. Ketika sudah unggul 3-2 dikembalikan lagi. Jadi menurut gue ya ini seperti main catur ya dua pelatih ini, dua manajer ini. Tapi yang jelas Indian 3 poin menjadi milik dari Manchester United. Dengan hasil ini Manchester United berada di posisi keempat ya dengan nilai 50. Tapi selisih 2 poin dari Arsenal. Tapi Manchester United punya 4 pertandingan di tangan. Ini menurut gue masih belum menggambarkan apa-apa. Karena again seperti yang gue bilang, ya kita butuh tim lain untuk menjegal Arsenal paling tidak ya. Tanpa itu ya peluang Manchester United untuk bisa finish di peringkat keempat ini kecil, nyaris sirna kalau menurut gue. Benar-benar masih menunggu keajaiban. Yang bisa dilakukan oleh Manchester United adalah seperti yang Manchester United lakukan hari ini, yaitu adalah mengais kemenangan demi kemenangan demi kemenangan sambil berharap ya ada tim yang kesandung. Dalam hari ini adalah Arsenal, mungkin juga Tottenham Hotspur ya kan. Tanpa itu semua, tanpa kombinasi dari keduanya, peluangnya tidak ada. Dan gue tetap ya menurut pendapat gue Manchester United sudah hampir selesai persaingannya di peringkat keempat. Hanya keajaiban besar yang bisa meloloskan Manchester United ke 4 besar musim ini di papan klasemen. Kurang lebih demikian reviewnya. Pertandingan selanjutnya adalah hari Selasa malam. Nanti insya Allah akan gue bikin previewnya, yaitu adalah
leg kedua knockout menghadapi Atletico Madrid. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau teman-teman ada pendapat lain, ada review lain, ada ya unek-unek lain, kritikan, saran, boleh langsung drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat hari Ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.